Shenglin, kamu gila. Itu daerah karang berbahaya. Kapalnya bisa tenggelam. Kalau mau dapat ikan, harus lewat daerah karang berbahaya. Semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Paman San, pegang erat. Hati-hati, ada karang di depan. Ini benar-benar berhasil lewat? Hahaha, banyak sekali ikan-ikan langka dan mahal. Sekali jalan ini, minimal untung 20 juta. Shenglin, untung ada kamu. Sudah setahun kerjasama dengan adik ipar jalankan kapal. Pulang kali ini pas hari bagi hasil. Habis bagi uang. Orang tua dan istri bisa istirahat. Tidak perlu kerja keras lagi. Hati-hati pindahkan barangnya. Barang ini nilainya puluhan juta. Kalau ada satu yang mati, kalian semua yang tanggung. Adik ipar, kita kerja sama jalankan kapal sudah setahun. Hari ini kan hari yang udah ditentuin buat bagi hasil. Tahu-tahu. Buru-buru amat. Emangnya duit lo bakal hilang. Kamu kerja lumayan tahun ini. Ini bagian lo, ambil. 40.000. Kurang. Adik ipar, kita kan udah janji waktu mulai kerja sama. Lo keluar duit, gue keluar tenaga, untung dibagi 2. Tahun ini laba bersih 400 juta. Sesuai aturan, gue harusnya dapat 200 juta. Lo cuma nelayan kotor. Ngapain gue bagi 2 untung sama lo? Uang beli kapal gue yang keluar, uang solar juga gue. Lo cuma ngasih tenaga buat nangkap ikan. Pekerjaan kayak gini. Gue cari orang, banyak yang mau. Gak mau kerja, pergi sana. Setahun yang lalu, kapal nelayan adik ipar sering kosong, rugi terus. Dia minta gue, dulu kepala awak kapal, keluar bantu dia. Bang, cuma modal kemampuan ngarahin kapal dan nangkep ikan. Ngapain masih kerja di tempat orang? Mending kerja sama aku. Santai, enak. Lagian ini kan usaha keluarga sendiri. Tapi aku susah banget sampai titik ini. Ah, di tempatku semua udah siap. Nanti labanya kita bagi 2. Bang, liatin muka kakakku, ikut aku dong. Ya udah deh. 1 tahun, aku bikin kapal nelayan yang hampir bangkrut ini. Jadi nomor 1 di pelabuhan. Taunya malah dapat akibat kayak gini. Bang, simpan yang 40.000 ini baik-baik. Ajak kakakku beli baju baru, jangan pelit mulu. Nggak tahu juga si kakakku suka kamu di mana. Oke, aku ngerti. Tukang tangkap ikan ya udah tuh tangkap ikan aja. Jangan mimpi mulu, nanya-nanya yang nggak ada otaknya. Tukang tangkap ikan? Baiklah, aku mau lihat. Tanpa si tukang tangkap ikan ini. Lalu masih bisa nangkap ikan apa enggak? Kakek, kapal nelayan ini. Udah mangkrak 3 tahun, nggak tahu masih bisa jalan atau enggak. Kapalnya udah terlalu tua dan rusak parah. Kayaknya buat bisa berlayar lagi butuh perbaikan besar. Apaan ini? Ini catatan navigasi kakek yang hilang pas beliau meninggal. Dengan catatan navigasi kakek ini, seluruh lautan bakal aku kuasai. Sekarang semua udah siap, tinggal alat transportasinya aja. Shenglin, kapal nelayanmu ini udah terlalu lama mangkrak. Kalau mau diperbaiki, biayanya gak sedikit loh. Paman Yo, kapal ini penting banget buat aku. Tolong kasih tahu harganya. Kira-kira butuh berapa buat perbaikan? Ditambah mesin diesel dan perbaikan. Serta biaya administrasi dan lain-lain, minimal segini. 100.000 yuan. Aku tak menyangka biaya perbaikan. Kapal tua kakek bisa setinggi itu. Bukannya kamu kerja di kapal penangkap ikan Sangkiang? Itu kan kapal model terbaru. Ngapain kamu masih mau perbaiki tongkat kayu tua ini? Aku mau merintis usaha sendiri. Merintis usaha sendiri? Sangkiang bakal setuju? Setuju atau tidak, itu urusannya. Aku sudah mantap dengan keputusanku. Hahaha, bagus nak. Berani. Tapi jalan hidup sebagai nelayan nggak semudah itu. Paman Yo, aku sudah memikirkannya matang-matang. Cuma sekarang aku nggak punya banyak uang tunai. Bisa nggak biaya perbaikan kapal ini aku cicil? Boleh. Mengingat hubunganku dengan kakekmu dulu. Bantuan ini pasti kuberi. Terima kasih, Paman Yo. Halo,
Waktu istirahat kali ini dipersingkat. Dagang seafood pelabuhan besar, ada acara resepsi bulan depan. Kamu berangkat langsung 5 hari lagi. Baik. Kali ini aku sudah tanda kontrak untuk kerja sama ini. Kalau pulangnya ada 1 kaki kepiting yang kurang, uangnya akan kupotong dari gajimu. Mengerti. Sang Qiang, seminggu lagi. Bersiaplah menyambut kejutan. Kok pulangnya selarut ini? Ada urusan dengan kapal, jadi tertahan. Bonus tahun ini banyak ya? Di pelabuhan semua pada heboh. Bilang tahun ini Qiangzi untung 400 juta. Ini dividen tahun ini dari gue, 4 juta rupiah. Apa? Cuma 4 juta? Bukannya dulu udah janji? Bagi hasil 50-50? Kok bisa si Qiangzi jahat banget gini? Kapalnya kan punya dia, modal juga dari dia. Gue cuma tenaga doang, 4 juta udah lumayan lah. Lah bukan karena lo bro. Dia keluar kerja bantu Qiangzi urus kapal. Dasar orang gak tahu diri. Habis manis sepah dibuang. Sebenarnya, gue pulang hari ini mau bahas sesuatu sama kalian. Gue gak mau kerja buat Qiangzi lagi. Gue mau mandiri. Mandiri? Lindsay, lo yakin udah mantep? Iya, mantap. Kita bikin kapal sendiri. Ditambah keahlian gue, pasti bisa dapat lebih banyak dari sekarang. Lagi pula, semuanya bakal jadi milik kita sendiri. Bagus. Putusin, kerjain yang bener. Ini tabungan orang tua. Selama ini, 5 juta. Lo ambil aja. Sayang, ini mahar gue. Ambil semuanya. Kalau udah mulai, harus berhasil. Bapak, emak, sayang tenang aja. Gue pasti bakal bikin kalian hidup enak. Bosan, persiapan seafood untuk resepsi saya? Kalau sampai telat, lo harus ganti rugi semua kerugian gue. Wah, Bos Lee, tenang aja. Gue suruh nelayan langsung melaut, pasti gak bakal telat. Saya akan langsung suruh nelayan berlayar, pasti tidak akan mengganggu jadwal kita. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dasar orang yang cuma bisa bikin masalah. Selalu begini, di saat genting malah ngilang. Shenglin, malam ini juga kau harus berangkat ke laut. Kalau sampai merusak jamuan makan Bos Lee, aku pecat kau. Bosan, ada berita buruk. Barusan ada yang lihat Shenglin pergi, membawa kapal nelayan asing yang tidak dikenal. Jangan-jangan dia mau kerja sendiri? Apa? Mama, papa, istriku, aku ke laut. Jaga diri baik-baik. Kalau Sang Qiang berani ganggu kalian, lapor polisi saja. Suamiku, hati-hati di laut, ya. Aduh, capek mati aku. Mana orangnya? Shenglin, kau kembali sini. Kakek bilang benar, rezeki ada di ujung bahaya. Kapal Sang Qiang memang canggih. Tapi penakut, cuma berani jaring di perairan dangkal. Ikan di situ sudah habis ditangkap. Kapal tua ini, meski tua, draftnya dalam, cocok untuk selat sempit di Tanjung Naga. Istri, mama, papa, uang jerih payah kalian. Tidak akan kubiarkan sia-sia. Cari, terus cari. Harus dapat ikan. Bosan, semua nahoda kapal kita menolak, takut pergi. Tidak temukan kawanan ikan langka. Sampah. Lihat ibu rasa ini terbesar di kabupaten kita. Kalau jamuan makan ini gagal, dia pasti akan menguliti kita hidup-hidup. Shenglin, kau berani sekali. Lihat saja, apa yang bisa kapal kayu lapumu itu lakukan. Kalau kau tenggelam di laut, siapa yang selamatkan kau? Astaga, beneran ikan kerapu liar. Kakek nggak bohong. Sekali jaring aja, minimal dapat 200 kilo nih. Kalau lihat harga sekarang, sekali jaring ini bisa nutup. Ya udah kapal harganya. Sang Qiang, kamu pasti nggak nyangka. Tempat yang kamu anggap kuburan, malah jadi tambang emas beneran. Aduh, Wah, Mas Ipar sekarang jagoan. Berani selam laut cuma modal kapal kayu lapuk. Dia nggak takut mati apa? Sang Qiang, muka tebal banget lu datang ke sini. Udah nipu bagi hasil Shenglin. Sekarang dia kerja sendiri. Urusan lo apa? Keluar sana. Cepat. Kerja sendiri? Aturan pelabuhan mana yang nggak tahu? Tanpa izin gue, ikannya seekor pun nggak bakal ada yang berani beli.
Bilang dia balik ke pelabuhan dan serahkan semua ikannya ke gue. Mungkin gue masih kasih dia kesempatan hidup. Ini, Qiang, Shenglin kan iparmu sendiri. Kok tega banget sih? Ipar, siapa aja yang halangin rezeki gue, itu musuh. Kak, ini peringatan terakhir. Suruh dia nengokin gue sebelum malam ini. Kalau nggak, jangan salahin gue nggak ingat saudara. Kapal kayu lapunya itu biar tenggelam aja di laut, jangan balik lagi. Shenglin, 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 kok baru balik sih? Sang Qiang udah ngomong di pelabuhan sana. Siapa yang berani terima ikan lo, berarti dia cari musuh sama dia. Paman Yo, tenang aja. Kalau dia nggak mau terima ikan ini, pasti ada yang berebut mau beli. Ini ikan kerapu liar? Banyak banget. Ya ampun, kamu ini nemu sarang naga laut ya? Paman Yo, tolong hubungin Bos Lee dari situ City Pelabuhan Besar. Bilang aja gue punya barang yang dia lagi butuh banget. Oke. Gue langsung ke sana. Bos Lee, tolong kasih saya setengah hari lagi. Saya jamin ikan kerapu dan lobster terbaik pasti sampai. Sang Qiang, nggak ada waktu dengar omong kosongmu. Ada yang berhasil menangkap 1 tangki ikan kunyit liar kualitas super di pelabuhan lama. Kalau nggak bisa, aku langsung ke sana tanda tangan kontrak. Ikan kunyit liar? Di perairan sekitar sini mana mungkin masih ada? Shenglin? Nggak mungkin. Kapal rongsokan si pecundang itu, mana mungkin bisa jalan sejauh itu? Apakah dia? Aku pergi lihat aja. San Qiang, siapin denda pelanggaran kontrak yang tertulis. Bagus sekali. Warna keemasan, sisik utuh. Ini pasti ikan kelas wahid dari daerah Teluk Naga Balik. Dek, kamu Shenglin? Bos Lee, makan ada sekali. Saya Shenglin. Ikan-ikan ini, menurut Anda bagaimana, Pak? Hahaha. Bagus banget. Acara resepsi saya lagi butuh hidangan andalan. Semua ikan ini saya beli. Harganya naik 20% dari pasar. Mulai sekarang, semua hasil tangkapanmu, grup Lee saya yang tanggung. Wah, kayak nih. Bos Lee, Anda nggak boleh gitu, kita kan udah tanda kontrak. Jangan beli ikannya. Di kontrak tertulis. Nyediain seafood top. Kamu nyediain nggak? Sang Qiang, orang kayak kamu yang suka nipu rekan. Nggak punya skill tapi mau monopoli, nggak layak diajak bicara. Shenglin, dasar pengkhianat. Kamu pakai rute navigasiku. Ikan-ikan ini harusnya punyaku. Keluarin sekarang. Rute navigasimu? Sang Qiang, buka matamu lebar-lebar lihat ini. Ini catatan warisan kakekku. Rute navigasi, punyamu, itu cuma kulit luarnya. Dulu bilang aku nelayan kotor. Sekarang, tanpa aku. Pintu rumah Bos Lee aja kamu gak bisa sentuh. Kamu bahkan gak bisa menyentuh pintu Bos Lee. Aduh, Mama Papa, ini uang jual ikan hari ini, total 30 juta. Bos Lee sudah bayar uang muka untuk bulan depan. Kita bukan cuma bisa bayar biaya perbaikan kapal, tapi juga bisa renovasi rumah tua kita. Sayang, aku tahu kamu pasti bisa. Lihat nanti siapa yang berani meremehkan kita lagi. Ini baru permulaan. San Qiang mau monopoli pelabuhan. Aku akan tunjukkan padanya, siapa yang berkuasa di laut ini. Lindsay, pulang saja sudah bagus. Cari ikan di pantai saja, jangan nekat. Ibu tenang, kali ini aku sudah paham caranya. Hari-hari ke depan pasti makin baik. Sayang, uangnya cukup untuk hidup saja sudah bagus. Selama kamu pergi, aku terus mimpi ombak besar. Lain kali bawa Paman Yo yang tua kalau pergi ke laut. Bisa saling jaga. Baik, aku dengar kata kamu. Barang ini nyawa keluarga kita, jangan sampai orang luar lihat. Lindsay, kamu melamun apa sih? Enggak, aku lagi bikin besok ke dermaga beli tambahan jaring. Wah, pahlawan sudah pulang nih. Dengar-dengar kamu baru saja dapat rezeki kecil. Shenglin, dasar kamu bocah licik. Jangan-jangan nemu tempat ikan baru ya? Cuma kebetulan aja nemu kawanan ikan.
Kebetulan, dulu kamu bahkan udang kecil aja nggak dapat. Sekarang tiba-tiba jadi jagoan. Laut ini ada aturannya. Tempat bagus harus dibagi-bagi, jangan mau menang sendiri. Laut bukan punya kamu. Siapa rajin, dia yang dapat ikan. Shenlin, maaf ya, aku sungguh malu. Soal hari ini, semuanya sudah diurus sama Santiang. Tunggu minggu depan isi. Minggu depan, ikan-ikan kabur semua. Santiang ini jelas, nggak mau kita melaut. Paman Yo, santai aja. Ambil suara eceran di pom bensin pertanian kota. Agak ribet. Tapi nggak bakal bikin kita telat. Shenlin, Santiang sudah kasih peringatan. Siapa bantu modifikasi kapalmu, berarti cari masalah sama dia. Usaha kecil-kecilan gue nih, maaf ya, nggak bisa bantu. Nggak apa-apa. Akulah sendiri. Santiang, kau pikir dengan memutus logistikku, kau bisa mengurungku? Ilmu yang ada di kepalaku ini, selamanya takkan bisa kau putuskan. Lindsay, Santiang sekarang mata udang, lihat kita untung. Dia nggak punya hak minta ikan, tapi kapal-kapal besarnya selalu nongkrong di pinggir pantai. Bikin kapal kecil kita susah keluar masuk. Paman Yo, biarin dia nongkrong. Aku ingat kata kakek dulu. Di selatan pelabuhan Tuan, ada lur air yang sudah ditinggalkan. Saat air pasang, kapal bisa lewat. Tempat itu penuh batu karang berantakan. Dulu nggak ada yang berani ke sana, takut jarinya tersangkut. Paman Yo, di bawah batu karang berantakan ada kerapu tua. Pakai pancing rawai, bukan jaring besar. Bang, mau nggak kita intip ke sana? Jangan buru-buru. Nanti kita datangi pas dia sedang angkat jaring. Gue nggak percaya dia beneran bisa ciptakan emas dari laut. Wah, luar biasa. Satu ekor ikan ini bisa ngalahin hasil satu jaring kita dulu. Wah, kok nemu spot bagus enggak kasih tahu kita? Shenlin, tempat ini oke banget ya? Santiang, perairan ini kan laut bebas. Siapa aja boleh datang. Kalau lu pinter, silakan pasang kail. Pasang kailnya di sebelah dia. Kok semua pada nyangkut sih? Shenlin, lu main curang ya? Santiang, batuan di bawah sini bentuknya kayak labirin. Kalau nggak punya keahlian, jangan cari makan di sini. Paman San, angkat jangkar, kita balik ke pelabuhan. Aneh. Dulu Shenlin kan penakut. Sekarang kok kayak ganti orang? Pasang kailnya mantap dan tepat. Kang Qiang, menurut lu dia dapat harta karun apa ya? Aku dengar ada nelayan tua yang pas mau meninggal. Ninggalin semacam catatan rahasia. Catatan rahasia. Kakeknya si kakek Sheng emang dulu juru mudi paling terkenal di sini. Jangan-jangan emang ada yang ditinggalin? Lindsay, hari ini Santiang. Ganggu lu lagi ya? Dia cuma iri aja, sayang. Aku udah mikir. Kita harus beli kapal kayu yang agak lebih besar. Perkuat lambungnya. Kapal sekarang terlalu kecil. Kalau Santiang bikin ombak gede, kita bisa bahaya. Oke, tabungan udah cukup. Kita langsung sang. Yang penting lu aman. Apa aja boleh. Shenlin, dengar-dengar lu sekarang sama Paman San kerjanya bagus. Bisa bawa kita juga enggak? Santiang sama kroni-kroninya itu sok kuasa banget. Alur laut yang bagus pada dikuasain mereka. Kita sampai modal bensin aja susah balik. Boleh bawa kalian semua, tapi aku punya aturan. Jangan tangkap ikan muda atau pakai bom. Sesuai aturan orang-orang tua dulu. Pasti dong. Asal bisa makan, kita semua nurut sama lu. Bos Sheng, ini mau bikin geng sendiri ya? Mau lawan aku San Qiang gitu? Santiang, kita semua cuma cari makan. Kamu jalan di jalanmu, kami dayung di kapal kami. Asal kamu jangan ganggu, kita gak usah saling sikut. Hah? Shenlin, mending kamu berdua aja. Keberuntunganmu terus ada. Kalau ketahuan kamu nyimpen harta karun dan gak serahin, pelabuhan ini gak bakal nerima kamu. Kakek tinggalkan hati jaga laut.
San Qiang cuma mau duit. Dia gak bakal ngerti arti laut ini. San Qiang udah mulai curiga. Aku harus lebih hati-hati. Buku catatan ini gak boleh sampai jatuh ke tangan orang kayak dia. Ah. Sheng Lin, sibuk ya? Jalan ini lagi diperbaiki hari ini. San Qiang, jalan ini milik umum. Atas dasar apa kamu ngeblokir? Di sini, perkataan San Qiang yang jadi aturan. Sheng Lin, ikanmu kalau gak segera dikirim. Panas-panas gini, nanti busuk di keranjang. Paman Yo, angkat ikannya balik. Balik? Nanti kerja kita sia-sia dong. Kita gak lewat darat. Lindsay, cepat. Supir truk pendingin udah nunggu. Di jembatan kecil selatan. Aduh, aku kok lupa jalur air tua ini. Meskipun sempit, pas air pasang bisa lewat. San Qiang pikir ngeblokir jalan bisa matiin kita. Dia lupa kita orang laut, di air mana-mana ada jalan. Alur laut tengah malam di catatan kakek. Asal kita hitung pasang surutnya pas, itu jadi jalan hidup kita. Lindsay, San Qiang pasti sudah gila karena hari ini nggak ketemu kamu. Aku lihat dia lagi melempar botol di pelabuhan waktu aku balik. Dia makin marah, makin banyak aksi yang bakal dia lakukan. Sayang, kalau kamu keluar rumah beberapa hari ini, minta istri paman Yo nemenin kamu. Jangan pergi sendirian ke tempat jauh. Hati-hati. Dia pasti lagi mikirin kamu sekarang. Gimana caranya kamu bisa berani keluar? Kalian, itu benar mau buku itu. Kalau kalah. Diam. Bocah itu sekarang licin kayak belut. Pasti gara-gara buku catatan itu. Kalau udah dapet ikan-ikan bagus di karang batu patung, itu semua jadi milik kita. Siapa? Aduh, Cepat lari. San Qiang, tengah malam begini kamu mau? minum bilang aja, ngapain nyemplung ke tong air rumah gue? Dengar-dengar, si San Qiang yang licik itu kemalan jatuh. Ke dalam tong air rumahnya Sheng Lin. Mau nyuri ikan kali ya? Sheng Lin, tunggu aja, urusan ini belum beres. Dia udah gak sabar lagi. Tapi gak apa-apa. Semakin dia kalap kayak anjing kepepet. Wibawanya di desa makin cepat hilang. Paman Yo, besok pasang purnama, air laut pasang besar. Di buku catatan bilang, waktu kayak gini. Ikan bagus langka. Ikan emas langka. Mas kamu ikan kuning belang yang sekolah kanku. Udah bertahun-tahun gak ada yang lihat. Belum tentu kuning belang, tapi pasti ikan besar yang mahal. Kita harus siapkan tali khusus, pakai batu apung, jangan pemberat timah. Kita harus siapkan tali khusus, pakai batu apung, jangan pemberat timah. Ikan emas ini minimal 50 kilo. Ini benar-benar ikan emas langka. Ini ikan premium Ming emas. Seukuran ini, sulit dicari di seluruh provinsi. Paman San, nyalakan oksigen di tangki air hidup maksimal. Ikan ini tidak akan kita jual ke restoran. Kita bawa ke pameran perikanan kabupaten. Popularitas dari satu ikan ini saja, cukup untuk membuat koperasi kita terkenal di seluruh kabupaten. Nanti, San Qiang mau halangi pun tidak bisa. Ukuran dan kualitas seperti ini memang langka, Tuan Sheng. Bagaimana kau bisa mengirimnya dalam keadaan hidup? Ini teknologi transportasi air hidup khusus koperasi kami. Bos Wang, lihatlah si anak itu. Merebut sorotan Anda. Kalau dibiarkan berkembang begini, pasokan perikanan kabupaten ini mungkin bukan lagi bagian Anda. Cuma nelayan kecil. Bisa apa? Dia punya catatan rahasia. Dia selalu bisa menemukan sarang ikan yang orang lain tidak temukan. Bos Wang, asal Anda beraksi menekan saluran pasokannya, saya jamin bisa dapatkan catatan rahasianya. Baik. Saya akan hubungi beberapa perusahaan rantai dingin besar. Lindsay, dari dari perusahaan rantai ini. Baru telepon bilang, mereka tidak akan terima kiriman kita lagi. Kenapa? Kontrak kita belum habis. Katanya kendaraan terbatas, tapi jelas-jelas ada yang main belakang. San Qiang sudah cari pelindung. Sayang, jangan khawatir. Kalau mereka tidak terima, ya kita beli truk sendiri. Semakin ditekan, semakin kuat pantulannya, San Qiang. Bawa bos besar. Kau tak tahu laut. Tidak pernah mendengarkan bos besar.
Sheng Lin, radarnya kayaknya terganggu nih. Cari tempat labuh cepat. Santai aja, Paman Yo. Dengarin suara ombak. Ombak yang nabrak karang suaranya kresek-kresek. Kalau nabrak pantai, suaranya duk-duk berat. Kang Kiang, depan kayaknya ada suara karang. Kita mau nabrak. Belok. Cepat belok, Wul. Dia bisa lihat jalannya gimana sih? Nah, itu namanya skill, Sang Kiang. Nggak punya kapak berlian, jangan coba-coba motong giok. Ayo semua, turunin ikannya. Besok kita pesan mobil. Bos Sheng, mobil ini meski agak jadul, tapi mesin pendinginnya impor, efek penyegarannya dijamin oke. Lindsay, beli ini langsung ngabisin. Tabungan kita setengah lebih. Gimana kalau... Paman Yo, tanpa mobil sendiri. Kita selalu dicekik orang lain. Uang ini worth it. Pak, jalannya rusak, truk gede nggak bisa lewat. Putar aja. Jalan ini pagi tadi aku lewat masih bagus. Kok baru beli mobil pulang? Udah rusak? Sheng Lin beli mobil, wah kerennya. Tapi bos Wang bilang, lu punya izin angkutan? Mereka berani banget memblokir jalan. Masa mobil kita selamanya parkir di luar desa? Sayang, di catatan navigasi kakek pernah tulis. Jalur garam tua di balik gunung desa kita. 50 tahun lalu bisa dilalui kereta kuda. Truk juga bisa. Siang tadi aku udah cek, asal dikasih batu dikit, mobil kita bisa lewat. Kamu jaga jalan raya, aku lewat jalur tua. Setiap jengkal tanah ini, kakekku udah catat buat aku. Lindsay, bukan om gak solid. Sang Kiang bilang, asal keluar dari koperasi, kerja sama dia. Gaji bulanan naik 500. Dia cuma mau bubarin kita. Kapalnya kayak apa? Kalian nggak tahu? Semua cari nafkah buat keluarga. Siapa mau pergi, om nggak larang. Bagi hasil dibayar harian, selesai. Kalian tak tahu balas budi. Siapa yang beri makan dulu? Paman Yo. Begitulah sifat manusia, cuma bisa diyakinkan dengan uang tunai. Paman Yo, Sang Kiang mau pukul kita pakai duit. Pukul balik lebih keras biar dia tak bisa angkat tangan. Duit dikumpulin sendiri, orang kabur. Duit dibagi-bagi, orang dateng. Asal aku bisa bawa semua orang nangkep tangkapan yang lebih mahal. Yang kabur itu pasti nyesel nantinya. Hari ini kita nggak mancing biasa. Kita turunin jebakan. Barang ini di pasar harganya. 1 ekor setara dengan 10 udang zebra. Ini namanya, mata pasang surut. Setiap musim begini, arus dingin laut dalam bakal nyeret udang-udang ini ke lubang ini. Sang Kiang cuma tahu nongkrong di karang berbahaya. Mereka sama sekali nggak tahu harta karun yang ada di bawah sini. Sheng Lin, gini. Aku kemarin emang lagi bingung. Sang Kiang itu sama sekali nggak ngasih gaji. Bisa nggak aku balik lagi? Boleh balik, nak. Tapi peraturannya harus dibuat ulang. Operasi ini bukan pasar. Nggak bisa seenaknya datang dan pergi. San Kiang, bukannya lu bilang bisa putusin suplai dia? Hotel bintang 5 berebut udang zebra dia. Barangku semua numpuk nggak laku, Bos Wang. Aku juga nggak tahu dia dapat udang aneh-aneh itu dari mana. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti bakal selidikin rahasianya. Sheng Lin, pasti lu punya harta karun. Buku catatan itu harus aku dapetin. Kang Kiang, kenapa nggak nyolong di rumahnya saja? Anak ini akhir-akhir ini sering bolak-balik ke bukit belakang. Aku curiga dia nyimpen harta karunnya di sini. Gali, cari. Lindsay, beneran kayak yang lu tebak, dia emang ke bukit belakang. Gue sengaja nimbun beberapa kotak besi berkarat di sana. Isinya cuma pemberat jaring nelayan bekas peninggalan kakek gue. Biarin aja dia gali, pasti bakal sibuk semalaman. Taktik alihkan perhatian lu Jitu, truk pendingin kita sekarang. Bisa kabur dari desa tanpa ketahuan. Bos Sheng, efisiensi tim lu emang gak ada lawan. Kedepannya kontrak kita langsung aja perpanjang jangka panjang. Nanti gue kenalin beberapa teman gue ke lu. Wah, makasih banyak ya. Mana ya? Nanti selesai urusan ini, gue ajak lu jalan-jalan ke kota. Beli baju bagusan buat lu. Topan Haiyan diperkirakan mendarat di pesisir besok malam. Semua kapal nelayan, segera kembali ke pelabuhan. Lindsay, Topan datang, kapal kita harus diperkuat. Paman Yo, jalur Topan ini aneh. Di catatan navigasi kakek bilang, awan berkait, angin berbalik. Topan ini mungkin berbalik dan nyerempet daerah kita. Sang Kiang, lihat ramalan cuaca bilang. Topan bergerak ke selatan. Ini saatnya ikan-ikan pada panik. Kesempatan emas buat tangkap ikan besar.
Berani bawa kapal keluar ambil kesempatan? Masa enggak? Sheng Lin si pengecut itu pasti ngumpet di rumah. Kita berangkat sekarang, pas buat habisin semua udang zebra itu. Sang Qiang, arah angin mau berubah. Nelayan sekarang itu bunuh diri. Sheng Lin, lu cuma takut gue ngambil rezeki lu ya? Mending lu jaga aja rumah bobrok lu sambil nunggu mati. Hah? Di catatan navigasi kakek pernah ditulis. Topan jenis tusuk balik kayak gini paling mematikan. Sang Qiang, lu taruh nyawa anak buah lu buat judi, ya? Lindsay, stasiun cuaca baru saja ubah ramalannya. Badai benar-benar berbelok arah, langsung menuju ke sini. Paman Yo minta semua orang jangan keluar rumah. Kapal Sang Qiang sudah bisa dihubungi? Tidak bisa, sinyal putus semua. Katanya mereka terjebak di pinggiran daerah karang. Lindsay, masuk. Genteng-genteng sudah berterbangan. Catatan kakek, Batu Papan Utara ada Teluk Corong. Itu pelabuhan alami untuk berlindung dari badai. Kalau Sang Qiang cukup pintar dan bersembunyi di sana, mungkin masih ada harapan. Kamu masih peduli sama dia? Dia dulu melakukan kita seperti apa? Bukan peduli sama dia, tapi peduli sama belasan warga di kapal itu. Mereka semua tulang punggung keluarga masing-masing. Paman Yo, arah sinyal suara itu menuju Teluk Corong. Mereka tidak bisa masuk. Mulut masuknya penuh dengan karang berbahaya. Terus gimana? Kapal penyelamat mana mungkin keluar di cuaca begini? Aku bawa walkie-talkie ke mercusuar tua. Tempat terdekat ke Teluk Corong. Pakai kode rahasia. Cahaya untuk memandu mereka. Paman Yo, tolong pegangi penopang lampunya. Lampu ke kiri. Lihat, cahaya di mercusuar tua. Lampu teluk emas. Itu cahaya hantu. Itu Sheng Lin mengutuk aku mati. Itu lampu penyelamat. Iramanya benar. Itu sinyal teluk emas warisan leluhur desa kita. Lindsay. Lindsay, kalau bukan karena lampu sinyalmu, nyawa belasan orang kami ini sudah habis di Batu Papan. Syukurlah selamat. Kapal rusak bisa diperbaiki. Sheng Lin, jangan kira selamatkan aku bisa hapus dendammu. Kau pikir apa akan kau bisa? Mimpi. Sang Qiang, yang kuselamatkan adalah warga desa, bukan kau. Kalau kau masih mau cari makan di laut ini, berhentilah main licik dan kotor. Sekarang seluruh desa bilang kau titisan naga laut. Mana ada titisan? Cuma pengalaman warisan kakekku saja. Tapi, sayang, kali ini mercusuar runtuh. Sang Qiang pasti curiga padaku. Kenapa aku tahu tempat perlindungan itu? Kita harus lebih rendah hati. San Qiang, dasar kau sampah. Gagal tekan dia, malah bikin dia jadi pahlawan desa. Bos Wang, pasti anak itu punya buku rahasia laut warisan. Kakeknya, Sheng tua itu, dulu memang dikenal aneh dan sakti. Asal kita dapat buku itu, rahasia laut ini, semua akan jadi milik kita. Kalau cara halus gagal, pakai cara kasar. Dia mau bikin koperasi ya? Gue bikin kapalnya aja nggak bisa turun ke laut. Pak Sheng, maaf. Ada pemberitahuan dari atasan. Karena pengaruh topan baru-baru ini, perairan Batu Karang Papan ditetapkan zona lindung, dilarang penangkapan komersial. Apa? Lalu udang zebra kita gimana? Lalu kapal Sang Qiang? Kapal Bos San adalah kapal pendukung penelitian. Tidak termasuk dalam larangan. Lindsay, ini jelas-jelas nindas kita. Kita harus gimana? Paman Yo. Dia bisa tutup Batu Karang, tapi nggak bisa tutup laut lepas. Laut lepas. Itu tempat yang cuma kapal besar berani masuk. Kapal kecil kita. Kita gabungin beberapa kapal tua itu, bikin kapal induk anak. Di catatan navigasi kakek ada caranya. Ini bisa jalan? Bentuknya aneh banget. Kapal katamaran stabil, tahan ombak. Kita pasang mesin pendingin. Langsung di platform. Tangkap ikan, langsung bekukan. Ini pabrik pengolahan ikan terapung. Wahahaha, kau mau bawa barang rongsokan ini ke laut lepas? Jangan-jangan belum lihat ikan, kapalnya udah hancur duluan. Sang Qiang, kita ketemu di laut lepas. Laut lepas bukan cuma ada ikan besar, tapi juga rahasia. Yang dulu belum sempat dikonfirmasi kakekku. Bos Wang, Sang Qiang. Kalian tutup jalan hidup orang. Tapi malah tunjukin jalanku ke harta karun. Bos, struktur kapal induk anak ini. 30 tahun melaut, belum pernah lihat begini. Tengahnya paling kena tekanan. Kalau ombak lebih dari 3 meter. Beneran kuat nggak rangka baja ini? Ini prinsip kapal katamaran. Selama pusat gravitasinya cukup rendah. Kapal stabil. Unit pendingin siap, Om Yo. Siap, unit Jerman bekas ini ganas. Ikan keluar air. Dalam 3 menit bisa beku sampai minus 40 derajat. Bukan kapal ikan lagi, ini pabrik berjalan di laut. Semuanya ingat. Kali ini kita ke daerah karang berbahaya. Ke zona patahan laut lepas. Laut dalam, ikan gede. Tapi lebih berbahaya. Berani ambil risiko? Siap. Bos Wang, Sheng Lin itu beneran udah mentok, ya?
Ngelem 2 papan kayu lapuk jadi satu, terus pasang mesin pendingin. Dia pikir itu kapal induk, di zona patahan laut lepas. Ombaknya bisa setinggi 5 meter. Dia kesana cuma cari mati. Jangan meremehkan. Kapalnya memang jelek. Tapi stabilitasnya luar biasa tinggi. Dia mau nyelak blokade wilayah laut kita. Langsung ke perairan dalam ambil hasil tangkapan. Terus kita gimana? Biarin aja dia pergi. Pas dia udah sampai di perairan dalam, kita kirim kapal Voyager kita ke sana. Nggak perlu nabrak. Cukup bikin ombak besar di dekatnya. Rakitan sampahnya itu bakal hancur sendiri. Lindsay, kedalaman udah 400 meter. Radar kacau semua. Arus bawah sini terlalu kompleks. Paman Yo, ini titik pertemuan arus hangat dan dingin. Di catatan navigasi kakek pernah ditulis, tiap arus besar. Nutrisi dari laut dalam bakal teradu ke atas. Narik kawanan tuna papan atas. Turunkan kail sampai 300 meter. Yang kita pancing di laut ini adalah emas hitam. Dapat. Gaya tariknya minimal 250 kg. Tenang. Nyalakan mesin penarik, tarik pelan-pelan. Jangan sampai kailnya putus. Itu tuna sirip biru? Bukan. Itu legenda ikan emas langka bermata besar. Cepat turunkan lift, langsung masuk ke gudang pendingin. Sheng Lin, meskipun perairan ini bukan wilayah kekuasaanku, kapalmu diduga modifikasi ilegal, ancam keamanan jalur pelayaran. Sebagai perwakilan asosiasi, aku berhak untuk melakukan pemeriksaan darurat demi menghindari risiko. Sang Qiang, kau terlalu jauh melangkah. Ini perairan internasional, hak apa kau sita kapal? Hak? Di lautan ini, kapal yang lebih besar yang punya hak. Tabrak mereka. Putuskan tali busuk mereka. Lindsay, mereka akan menyerang dengan paksa. Rangka baja kita nggak akan tahan lama. Gimana nih? Paman Yo, jangan panik. Kakek pernah bilang, di tepi zona patahan ada dinding rumah. Itu area arus balik khusus karena susunan karang. Kapal tunggal terperangkap, katamaran bisa lewati. Serbu area ombak putih itu. Dia mau bunuh diri. Kejar. Aku tak percaya kapal rongsok lewat, sementara kapalku ribuan ton. Ke Voyager, nggak bisa. Berhenti. Cepat mundur. Lambung kapal bocor. Lindsay, ayo kita pergi. Biarkan mereka merasakan dinginnya di sana. Tapi jangan sambungkan sinyal SOS mereka. Hubungi tim penyelamat komersial terdekat. Kenapa semua menyelamatkannya? Menyelamatkannya bukan karena hubungan baik, tapi demi bisnis. Aku ingin semua orang di pelabuhan melihat bagaimana kapal besar yang dibanggakan Sang Qiang jatuh ke tangan kapal kayu lapuku. Bos Wang, Sang Qiang, era kalian sudah berakhir. Bagus, kawan-kawan. Sheng Lin, ini bukan lagi menangkap ikan. Ini cari emas di dasar laut. Seruk kapal ini nilainya minimal 500 juta. Pulang bilang ke Bos Wang. Batu karang boleh dia tutup, tapi laut tak bisa dia segel. Mulai hari ini, koperasi resmi berganti nama. Menjadi perusahaan kelautan Tripang Naga. Perjalanan kita jauh lebih panjang dari yang dia bayangkan. Lindsay, akhirnya kita tak perlu lagi menghamba pada orang lain. Sayang, ini baru permulaan. Di catatan kakek, disebutkan di laut dalam yang lebih jauh. Sumber daya regeneratif bisa ubah tatanan perikanan. Sang Qiang, Bos Wang. Kalian cuma lihat untung di depan mata, tapi tak bisa lihat jiwa laut. Laut ini akhirnya milik mereka yang menghormatinya. Sheng, 2 hari ini nelayan yang daftar masuk koperasi. Sudah lebih dari 50 keluarga. Semua tertarik dengan teknologi kapal induk anak kita. Dan saluran pasokan dingin langsung. Sheng Lin, jujur saja. Ikan emas langka MU itu bikin heboh di kota provinsi. Sekarang ya beberapa hotel bintang 5, nungguin di depan perusahaan gue. Minta cuma produk dari Tripang Naga kita. Tapi kapal kita masih kurang banyak. Cuma modal 1 kapal induk anak yang dimodifikasi. Mana cukup buat pasok dalam jumlah segitu? Paman San, kapal bukan masalah. Gue udah kontak galangan kapal. Rencananya memodifikasi semua kapal tua. Milik warga yang masih berserakan, jadi modul-modul. Kita akan bentuk armada gabungan di laut. Bos Wang, pasar grosir rantai dingin kita. Kehilangan 40% pelanggan. Sheng Lin langsung lewati. Jaringan distribusi dan kontrak jangka panjang dengan hotel mewah. Potong semua pasokan bahan bakarnya. Hubungi dinas kelautan, bilang modifikasi motornya. Tanpa kajian keamanan, ilegal. Aku tahu apa yang tertulis di halaman terakhir catatannya. Dia mau ke alur laut dan malah mencari jenis. Teripang laut dalam panen terus, cuan gila.
Alur laut tengah malam. Itu zona kematian. San Qiang, ini kesempatan terakhirmu. Bawa kapal pemecah es dan detektor tercanggih kita. Kalau nggak bisa dapetin, hancurin aja. Lindsay, bos Wang lagi gencar-gencarnya bergerak. Katanya mereka beli semua solar di kabupaten ini dengan harga tinggi. Kapal kita mungkin nggak bisa berangkat besok. Dia pikir dengan kontrol minyak, dia bisa kontrol laut. Tapi dia lupa, di catatan kakek. Ada catatan soal teknik berlayar manfaatkan tenaga lawan. Kamu beneran mau ke alur laut tengah malam? Semua orang bilang siapa yang pergi ke sana nggak bakal balik. Itu bukan jalan buntu, tapi jalan keluar. Buka alur laut tengah malam, langsung tersambung. Arus samudra luar. Nanti mancing nggak perlu boros solar lagi. Cukup ikutin arus air. Ini buat mata pencaharian desa kita turun-temurun. Aku harus pergi. Lindsay, kabut ini aneh. Ada bau belerang. Karang di bawah tajam kayak gergaji. Kita beneran mau masuk? Ini saatnya. Dalam 3 menit saat air surut, terbentuk jalur air dalam di karang. Semua dengan perintah. Matikan mesin. Masuk cuma pakai layar dan momentum arus. Sheng Lin, cara jadulmu udah ketinggalan zaman. Lihat sistem penghindar rintangan satelit kita. Ada apa? Sistem navigasi error. Paman Yo, kemudi penuh ke kiri. Masuk ke celah gema. Lindsay, kita harus buru-buru. Ayo pasang sebentar lagi akan naik. Selamatkan orang, itu aturan laut. Nanti kita malu dan gak bisa cari makan di perairan ini lagi. Aduh. Aduh. Itu, teripang naga laut dalam. Banyak banget. Ini kayak tambang emas di laut. Ayo, tangkap yang dewasa, biarkan anak-anak. Kita mau cari nafkah yang berkelanjutan, bukan cuma untuk sesaat. Sheng Lin, kamu menang. Tapi hak pengembangan wilayah laut ini, tanpa dukungan dana dariku, kamu gak bakal bisa urus izin dari atas. Bos Wang, sampai sekarang kamu masih belum ngerti ya? Aku gak pernah berniat menguasai laut ini sendirian. Aku sudah mengajukan permohonan ke kabupaten untuk zona percontohan penangkapan ramah lingkungan. Keuntungan dari sini disumbangkan ke dana pensiun dan pembangunan sekolah. Terus aku gimana? Aku udah lama ikut kamu. San Qiang, utang gaji kamu ke warga. Harus kamu bayar pakai villa dan kapal-kapalmu yang tersisa. Mulai hari ini, pelabuhan ini bukan lagi tempatmu main perintah. Bukan juga aku yang pegang kendali, tapi aturan yang bicara. Pak Sheng, teknologi kapal induk anak dan penemuan alur laut tengah malammu benar-benar mengubah sejarah perikanan kita di sini. Sekarang bukan cuma tingkat provinsi, tapi bahkan ahli dari luar negeri juga mau datang lihat model kita. Kali, aku cuma nelayan biasa. Yang ditinggalkan kakekku buat aku bukan cuma catatan navigasi, tapi juga rasa hormat dan takjub pada lautan. Lindsay, besok adalah festival pembukaan musim tangkap. Katanya San Qiang sudah pergi merantau keluar kota. Perusahaan bos Wang juga sudah diakuisisi. Sekarang bagi hasil koperasi kita bikin. Orang-orang dari kecamatan sebelah aja mata hijau sampai gak tahan. Mata hijau? Bagus. Mata hijau artinya jalan yang kita tempuh ini benar. Paman Yo, besok kamu yang pimpin tim ke utara. Aku sendiri yang akan pimpin tim ke laut lepas yang lebih dalam. Mau pergi lagi? Uang kita cukup untuk hidup beberapa keturunan. Di catatan navigasi kakek, masih ada 1 halaman yang kosong. Aku mau lihat, di ujung lautan itu sebenarnya tersembunyi apa. Kakek, akhirnya aku mengerti. Catatan yang baik bukan mencatat di mana ada ikannya, tapi mencatat bagaimana caranya agar laut selamanya tetap punya ikan. Lindsay, sudah pulang. Paman Yo, lihatlah laut ini. Lebih biru daripada waktu kita masih kecil. Laut ini telah menghidupi nenek moyangku. Akan menghidupi keturunanku, dengan syarat kita saling menghormati. Laut selamanya akan memberikan jawaban terbaik.